Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Dua. Siapa? Siti Najwa. Kenapa? Izin. Oh, Loh. Kemudian satu lagi. Oh iya. Ada yang sakit? Yang tidak ada tadi yang sakit? Doa. Mudah-mudahan semoga disehatkan kembali dan bisa bergabung kita pada pembelajaran ini. Sebelum nanti ke pembelajaran yang dilanjut, kita harus tahu dulu tema yang akan kita pelajari hari ini. Tema yang kita akan pelajari ini adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman. Ulangi, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman. Jadi di sini ada 3 poin yang jadi pembahasan ini. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah kedua-duanya adalah sebagai pedoman kita sebagai umat Islam. Nah, oke. Untuk mempermudah, untuk mengetahui dan mempermudah, maka diperlukan pengertian. Ini bisa lihat ke slide di depan. Ini pengertian Al-Quran secara bahasa. Ya, ada pengertian itu 2 macam. Satu pengertian secara bahasa, yang kedua pengertian secara istilah. Bahasa itu kalau bahasa Arabnya lughah. Jadi pengertian secara lughawi dan pengertian secara istilahi kalau bahasa Arab. Atau bahasa Indonesianya pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Nah, di sini Bapak mengambil pengertian secara bahasa dari Syekh Manna Al-Qattan. Jadi seorang ulama ahli tafsir, beliau mengatakan dalam buku pengantarnya Studi Ilmu Al-Quran, yaitu Latif Font, ya, di sini edisi terjemahnya bahwa kata Al-Quran ini diambil dari sama dengan kata qiraah, ya, diambil sama dari kata qiraah, yaitu dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa qur'anan. Bahasa Arabnya seperti ini. Qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa qur'anan. Nah, diambil dari kata qara'a, artinya membaca. Nah, Qur'anan ini disebutnya kalau dalam struktur ilmu tasrif itu disebutnya isim masdar, yang artinya Qur'anan itu adalah bacaan, yang artinya Qur'anan itu adalah bacaan. Nah, berarti kata Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Ulangi lagi, kata Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Nah, selain dari pengertian secara bahasa, Al-Quran juga mempunyai pengertian secara istilahi atau berbicara istilah. Di sini Bapak mengambil dari pengertian yang dijabarkan atau yang oleh Muhammad Abid Al-Jabiri. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada pengunjung para nabi. Siapa pengunjung para nabi? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pengunjung para nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditulis dalam mushaf kemudian ditransmisikan secara mutawatir. Artinya Al-Quran tersebut itu dari zaman Rasulullah sampai ke kita itu ditransmisikan secara mutawatir atau di antara abad ke abad itu
disampaikan secara mutawatir. Kemudian yang menjadi ibadah dengan membacanya dan menjadi penentang dan penguat dengan kemujizatan. Nah, ini Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abid Al-Jabiri. Kemudian ada pengertian Al-Quran selain tadi disampaikan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, juga Al-Quran pengertiannya disampaikan oleh ulama ahli usul fikih. Ya, perlu diketahui ulama kita itu banyak. Ada ulama fikih, ahli fikih. Ada ulama ahli usul fikih. Ada ulama-ulama yang ahli dalam bidang tafsir. Ada ulama-ulama ahli dalam bidang qiraat. Jadi banyak. Pembagian ulama itu banyak. Ada ulama yang ahli dalam ilmu tasawuf. Nah, sekarang di sini Bapak mengambil definisi atau pengertian yang yang menurut para ahli usul fikih. Di mana ini diambil dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Muhammad Ali Asyubhani. Ya. Jadi definisi ini atau pengertian ini yang dikemukakan oleh ulama ahli usul fikih ini berada dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Apalagi apa nama kitabnya? At-Tibyan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Muhammad Ali Asyubhani. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya, tertulis pada mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Terus berlangsung. Mutawatir itu terus berlangsung dan membacanya di hari ibadah yang Al-Qur'annya itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah. Coba, siapa yang hafal surah Al-Fatihah? Semuanya apa? Baca. 1, 2, 3. Pembahasan terkait karakteristik Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai karakter khusus, gitu ya. Yang pertama adalah Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, firman dan atau kalamnya Allah kita kenal dengan sifatnya Allah yang 20. Ya, sifatnya Allah yang 20.
kalam. Artinya Allah itu berfirman. Kalau bahasa kitanya kalam itu berbicara. Tapi berbicara itu tidak sesuai dan tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemungkinan pas itu adalah firman atau kalamnya Allah. Karena kalamnya Allah itu berbeda dengan kalamnya manusia ataupun kalamnya makhluk Allah yang lainnya. Karena yang diterjemahkan, yang kita tahu bahwa bukan hanya sebatas manusia saja yang bisa berbicara, tapi makhluk-makhluk Allah yang lain pun juga berbicara. Binatang berbicara dengan bahasa binatang, tumbuhan berbicara dengan bahasa tumbuhan, dan yang lainnya pun benda-benda berbicara dengan bahasanya masing-masing. Nah, firman-Nya Allah ini berbeda dengan bahasa-bahasa makhluk. Ya, firman Allah ini berbeda dengan bahasa makhluk. Kalau bahasa manusia itu membutuhkan suara dan juga abjad. Ya, bahasa manusia itu memerlukan supaya dipahami oleh yang lainnya, maka memerlukan abjad atau huruf dan juga suara. Ya. Nah, berbeda dengan firman atau kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalamnya Allah itu diterangkan oleh para ulama, itu la sautun wala harfun. Ada yang tahu artinya apa? Tidak ada suaranya dan juga tidak ada hurufnya atau abjad. Nah, ini yang membedakan kalamnya Allah dengan kalamnya selain daripada Allah atau makhluk. Jadi kalamnya Allah itu la sautun wala harfun. Bagaimana? Nah, inilah yang disebut dengan kehebatan atau kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi kalamnya Allah itu tidak bersuara dan juga tidak berhuruf atau berabjad. Beda dengan manusia. Kita akan paham dan kita akan mengerti ketika orang lain berbicara itu, ketika yang dibicarakan itu mengandung suara dan juga mengandung abjad. Nah, ini berbeda karena di dalam sifat Allah itu ada sifat yang disebut dengan mukhalafatul bil hawadits. Apa? Mukhalafatul bil hawadits. Ada yang tahu pengertiannya apa? Berbeda dari yang lain atau yang berbeda dari yang lain. Ya. Oke, yang kedua, karakteristik yang kedua adalah Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Yang kita ketahui dari ada yang disebut dengan kitab Samawi, yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Atas perintah siapa? Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? Ada berapa? Satu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini menjadi penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Selain menurunkan kitab, Allah juga menurunkan mushaf. Mushaf itu lembaran. Nah, ini ada yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Syed, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Oke, jadi Al-Quran itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
sampailah kepada kita yang kita pegang hari ini. Nah, itu disebut Al-Quran Rosan Usmani disebut, yang diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Hanya satu-satunya mukjizat Alkitab yang diturunkan kepada manusia yang membacanya akan berpahala, yaitu hanya Al-Quran. Ya, menurut keterangan setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu Allah akan memberikan 10 pahala setiap hurufnya. Allah akan memberikan pahala setiap hurufnya. Allah akan memberikan pahala setiap hurufnya. Maka seringlah membaca Al-Quran di rumah. Ya, Bapak tanya, semuanya ngaji di rumah? Ngaji. Semuanya ngaji di rumah? Ngaji. Ada yang enggak? Awas, enggak boleh enggak ngaji. Ya, kurang baik apa Allah kepada kita? Setiap baca Al-Quran satu huruf menurut keterangan diberikan pahala 10 pahala. Contoh, kita baca Bismillah saja. Ya, kita baca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf, bismi. Berapa tak? Berapa jumlahnya? Tiga kali 10? 30. Baca bismi saja kita sudah mendapatkan pahala 30. Yang pertama dengan asalkan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beda Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Oke. Nah, sekarang masuk kepada kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran? Ya, maka ada fungsi Al-Quran. Salah satunya itu yang bisa Bapak tunjukkan di sini adalah yang pertama adalah Al-Quran sebagai Al-Huda, artinya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk yang terdiri dari 3 jenis. Ya, yang pertama adalah petunjuk bagi manusia secara umum. Jadi untuk seluruh manusia. Yang kedua adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang bertakwa itu? Apa takwa itu? Bagaimana artinya yang dikumpulkan oleh para ulama? Imtithalul ma'murat wajtinabil manhiyat. Arti takwa adalah menjauhi segala apa yang melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Coba ulangi, apa pengertian takwa? Melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Coba perempuannya sekali lagi pengertian takwa. Melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Mbak, laki-lakinya semuanya. Apa pengertian takwa? Melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Coba sekali lagi semuanya. Apa pengertian takwa? Dan menjauhi larangan Allah. Nah, selanjutnya yaitu sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu tadi sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, yang kedua sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan yang ketiga bahwa Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Bahwa pengertian Al-Quran itu ada 2 pengertian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Kemudian selain dari
pengertian, kita kenal juga karakteristik dari Al-Quran. Coba sebutkan satu. Yang kedua. Yang kedua adalah Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran adalah mujizat. Kemudian yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan tentang hadis. Sebelum selesai pembelajaran dipimpin doa.